dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Dan sekarang kita memasuki surah Al-Baqarah ayat 67. Wa isqala Musa liqaumi inna Allaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Dan ingatlah kembali Allah menyuruh kita untuk ingat, jangan pernah kita lupakan peristiwa ini. Peristiwa ini penting untuk diingat, untuk iktibar bagi kehidupan kita. Karena Allah menjadikan kehidupan ini, apa yang terjadi masa lalu kemungkinan besar terjadi pun di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Maka Allah katakan wa'is, dan ingatlah Qala Musa, ketika Musa berkata di kaumihi, kepada kaumnya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kamu, antas baru maka agar menyembelih seekor sapi betina. Ini Bapak Ibu, seperti mana kita ketahui, adanya sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi di Bani Israel, di mana ada sebuah kampung terjadi pembunuhan di sana. Dia ada orang di kampung A, ya, dia ada di kampung A yang membunuh mamanya, tapi dia membunuh mamanya di kampung B. Kemudian dia tinggalkan jenazah mamanya di kampung B, dia pergi ke kampung A. Sehingga di kampung B itu heboh, kenapa ada jenazah? Siapa yang membunuh jenazah? Yang membunuh kemana-kannya? Kemana-kan itu tidak mengaku. Maka terjadilah di antara kampung A kampung B itu perselisihan. Maka mereka mendatangi Musa untuk berkata peristiwa siapa yang membunuh. Inilah ayat ini menerangkan di mana Allah menyuruh Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Lihat Bapak Ibu, betapa Bani Israel itu berbangsanya. Mereka datang kepada Nabi Musa, dan Musa mencari solusi, siapa itu yang telah membunuh paman ini. Jenazah siapa yang membunuhnya? Ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina, mereka membantah. Inilah sikap tabiat Bani Israel. Maka Allah mulai mengatakan wa'is, dan ingatlah. Kita ingat sifat mereka. Untuk apa? Jangan sifat mereka kita transfer pula menjadi sifat kita. Kalau mereka bertanya, agar kami guna musuh, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Mereka minta kepada Musa, siapa yang membunuh jenazah ini? Mereka ingin tahu cepat, tinggal sebutkan yang membunuh si pula. Itu yang mereka mau. Tapi Nabi Musa sesuai instruksi Allah menyuruh kepada kaum Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Ketika Musa mengatakan itu, mereka merasa direndahkan. Engkau merendahkan kami, engkau melolok kami. Begini, tabiat Bani Israel berani, dia mengatakan kepada nabinya seolah mereka dihina. Qala a'udzubillahi an aqula minal jahilin. Dan Musa berkata, a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, an aqula minal jahilin, agar aku tidak termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Bapak Ibu yang akan memuliakan, ini surah Al-Baqarah 67. Sebelumnya sudah kita sampaikan ayat 66, di mana ayat 66 Allah Subhanahu wa taala menceritakan pernyataan Allah kepada Bani Israel yang suka membangkang, dan ayat 67 menjadi contoh nyata pembangkangan itu ketika mereka melakukan dan mempermainkan perintah menyembelih sapi betina. Apa yang bisa kita ambil di sini, hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, taat kepada Allah itu mutlak. Walaupun Musa yang mengatakan memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi, maka kita harus taat, bukan berdasarkan logika semata. Sekali lagi, hikmah yang bisa kita ambil pelajaran taat kepada Allah itu mutlak, bukan berdasarkan logika semata. Banyak Bapak Ibu ketika Allah mengharamkan riba, ketika
meminjamkan seseorang 1 juta, kemudian kita pinjamkan 1 juta, kemudian kita minta kembali 1.300.000. Sebulan bisa 1 juta, sebulan nanti kasih saya 1.300.000. Dia yang menerima senang hati, dia dapat 1 juta, yang total uang 1 juta ini bisa menjadi 1.500.000. Apa salahnya dia kasih 300? Kan dia beruntung 200. Dia bermain logika di sini, dan itu kebanyakan manusia seperti itu. Dia bermain logika, kan dia wajar. Saya terima sukarela, saya berikan pun sukarela, dan saya beruntung memakai uang 1 juta ini. Beruntung 500 sebulan. Apa salah saya kasih 300? Beruntung saya 200. Mereka bermain logika di sini, sehingga banyak mereka terlibat riba. Padahal ketika Allah telah melarang, tidak masuk kita tidak masuk lagi, tinggalkan. Pasti nanti kita akan tahu akibatnya. Pasti nanti kita akan tahu hikmahnya. Ini pelajaran penting pertama dari surah Al-Baqarah ayat 67 ini. Yang kedua, Bapak Ibu, menunda atau mempermainkan perintah agama adalah bentuk kebodohan. Di mana Allah mengatakan di sini, qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ketika mereka mengatakan kepada Musa, kenapa hal itu pula yang kami kerjakan? Berarti mereka membantah perintah Allah melalui Nabi Musa, dan langsung Nabi Musa berdoa kepada Allah, lindungi aku dari kejahilan kebodohan. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, orang yang tidak ikut perintah Allah, orang yang melakukan aturan Allah, sesungguhnya dia sedang berada dalam kejahilan. Dia sedang berada dalam kebodohan. Walaupun dia profesor doktor, tapi dia melakukan aturan Allah, dia mengikutkan logikanya. Maka di sini jelas Musa langsung berdoa kepada Allah agar dia terhindar dari kelompok-kelompok yang jahil. Makanya jangan sampai kita termasuk orang yang melakukan aturan Allah, melogikakan logika aturan Allah. Kalau itu kita tidak lebih dari orang yang jahil. Kemudian hikmah berikutnya Bapak Ibu, orang yang cerdas adalah orang yang langsung taat, bukan yang banyak mencari alasan. Kita termasuk mana? Orang yang jahil, yang mempertanyakan hukum aturan Allah, atau orang yang cerdas yang langsung mengeksekusi seluruh aturan Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami mengajak dari Amerika semua, dan tidak tahu sampai kapan terakhir, dan tidak tahu kemudian apakah hari ini besok lusa sebulan ini berakhir atau tidak. Mulai sekarang sampai berakhir atau tidak. Jadilah orang yang cerdas yang langsung mengeksekusi aturan Allah, bukan melogikakannya. Kalau logikakannya tidak lebih, kita sama dengan orang Israel dan Musa berlindung dari orang yang jahil. Banyak maaf.